Nih ya, pelajaran penting. Salah satu pelajaran penting sesudah saya mempelajari setan. Setan itu tidak selalu mengajak kamu untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Nggak selalu. Banyak banget setan yang masuk pada manusia, terutama anak-anak muda kita nih, anak generasi Z nih, Gen Z nih. Banyak teman-teman yang setan itu masuknya lewat rasa sedih, putus asa, anxiety, merasa dicuekin, ngerasa baper, galau, cemas, panic attack. Itu semuanya tuh, itu tuh bisikan-bisikannya setan. Jangan kamu kira setan tuh cuman masuk lewat jalur maksiat gitu. Enggak teman-teman. Kayak saya digangguin sama setan, itu bukan cuman sekedar urusannya nggak usah ngaji Halimah, jangan ngajar deh hari ini. Lewat bisikan begitu mas saya nggak akan mempan. Dan setan tahu itu. Setan tahu itu, teman-teman saudara sekalian. Terus setan masuknya lewat jalan kayak apaan? Aduh, sakit nih sebenarnya. Mana belum makan lagi. Gini amat ya jadi ustadzah zaman sekarang. Sedih bener saya. Ini orang-orang gak ngerti sih ya penderitaan saya. Gitu. Terus kayak merasa kayak menderita gitu. Ini orang gak ada yang tahu aja. Saya tuh sebenarnya sakit kaki loh. Saya tuh sebenarnya lagi sakit kepala nih, belum makan loh saya nih. Kayak gitu tuh. Jadi akhirnya tuh kayak bikin hati saya jadi sedih gitu. Bikin hati saya jadi kayak yang aduh buruan dah ngajar, buruan gitu teman-teman saya sekalian. Ada banyak banget gitu caranya setan untuk masuk pada diri setiap orang gitu. Jadi hati-hati sama rasa sedih yang masuk dalam hatimu, seringkali itu adalah bisikan setan. Bikin kamu ngerasa diri nggak berarti, bikin kamu ngerasa orang-orang di dunia ini tidak ada yang mengerti saya, nggak ada yang peduli kepada saya. Itu tuh, itu banyak banget ngerusak setan. Cara setan ngerusak umat manusia zaman sekarang. Teman-teman sekalian, nih ya, kamu jangan salah. Ada banyak di antara rumah tangga tuh dihancurin sama setan. Caranya setan ngancurin nggak harus dengan kayak ada pelakor gitu kan, perselingkuhan gitu. Oh nggak ada. Setan punya cara itu, iya. Punya cara itu juga, punya setan. Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang jadi rusak, jadi hancur bukan karena urusan-urusan orang ketiga. Tapi kenapa tuh? Dari rasa istri merasa suaminya tidak cukup mengerti dia. Banyak ternyata di sini. Setan, saya bongkar usahamu. Mari kita bongkar-bongkaran ya. Ya Allah, ya Allah. Itu cara kerja setan, teman-teman saya sekalian. Merasa diri kalau kenapa ya dia sekarang berubah. Dia tak lagi perhatian seperti dulu. Dia sudah tidak lagi mencintai saya. Saya memang perempuan yang sangat menyedihkan. Saya memang tidak berharga. Suami saya aja nggak cinta sama saya. Kerjaan setan, juga sekalian. Kerjaan setan tuh, gitu kan. Terus kita ngomong sama anak gitu kan dengan bahasa yang sangat menyedihkan gitu. Anaknya ngeliatin ibunya kok murung mulu gitu kan. Akhirnya anak dimasukin setan juga.
Aduh. Ntar suami gitu juga. Saya udah capek-capek kerja, pulang istri mukanya manyun mulu. Dimasukin setan. Sekarang dia tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya. Sudah saya capek-capek kayak begini, dia malah kayak gitu tampangnya manyun mulu. Istri model apa kayak gitu? Udahlah, cuekin aja. Kan gitu tuh. Dia nggak tahu saya tuh suaminya. Kunci surga dia tuh ada di tangan saya. Saya telan aja kunci surganya. Setan. Jadi sekarang mestinya kayak gimana Ustazah? Pahami itu, bahwa itu adalah, ini dia nih setan. Tiap kali gitu kan, setan membisikkan bahwa kamu tidak berharga. Siapa bilang? Saya berharga. Ya dia nggak cinta lagi sama kamu. Saya berharga sebab saya hambanya Allah. Saya berharga sebab saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang saya, Allah sayang sama saya. Tapi suami kamu gak sayang sama kamu. Siapa bilang? Pokoknya tiap setan bisikin jangan percaya. Jangan percaya teman-teman. Gak ada jalan dia tuh kecuali bawa kamu menuju neraka. Tujuan dia tuh bikin kamu sedih. Lihatin aja, kamu kalau sedih emang sholat jadi rajin, boro-boro jadi tambah males sholat. Betul? Mau ibadah males, mau kemana males, mau makan aja males, mau makan aja males. Itu dia tuh, si setan tuh kerjaan. Makanya sekarang kalau lagi males makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, kita makan yang enak, ya kan ya? Kita nikmati semuanya gitu. Ntar kalau setan lagi nyuruh kita, tuh suami kayak gitu tuh tingkahnya, manyun, kita senyumin yang lebar. Lihat suami sambil senyum gitu kan. Suaminya nanya, kok kamu seneng banget? Saya seneng banget. Kamu seneng kenapa? Seneng jadi bini abang. Ya Allah bang, panjang umur bang, mudah-mudahan bang. Gitu. Yang enak, hidup yang enak. Biar setan tambah kesel sama kita ya. Nikmati hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah setan nggak berani, nggak bisa ngadepin kita, orang-orang yang hidupnya untuk Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hamba-hambaku, wahai setan, kamu nggak punya kekuatan. Kamu nggak punya kekuasaan apa-apa menghadapi mereka itu.